bareng aku Risma Korea Solihat di B-Talks, Baswara Talks, podcastnya Himaudi. Nah, dan tentu saja di episode ketiga kali ini aku nggak sendirian loh. Kali ini kita kedatangan narasumber terhormat, yakni ada Bunda Risti Justisia SPD MPD. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Hai teman-teman B-Talks. Nah, sebelumnya Risma ucapkan terima kasih kepada Bunda yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di episode B-Talks kali ini. Bunda Risti ini beliau merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta dan juga sebagai dosen di Universitas Terbuka. Selain itu, Bunda Risti juga aktif sebagai asesor di Ban PAUD atau PNF Jawa Barat. Berbicara tentang tema kali ini, ngomong-ngomong nih, kita akan membahas seputar mahasiswa berprestasi. Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan sebutan mahasiswa berprestasi. Penasaran kan apa yang akan kita bahas? Saksikan terus di B-Talks ya. Oke Bunda, berbicara tentang mahasiswa berprestasi nih Bunda, kira-kira urgensi apa yang melatar belakangi mahasiswa berprestasi itu? Oke, terima kasih ya Terisma untuk pertanyaannya. Tadi Kak Terisma bertanya mengenai urgensi dari mahasiswa. Ya teman-teman ya, kalau dibilang urgensi itu adalah pentingnya gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi, mahasiswa itu kita lihat lagi definisinya ya. Mahasiswa itu adalah suatu perkumpulan manusia gitu ya, yang usianya dia dari remaja menuju dewasa. Benar ya teman-teman ya? Nah, teman-teman mahasiswa ini juga merupakan generasi selanjutnya dari kehidupan kita, tentunya dari negara kita, teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang balik lagi, kenapa mahasiswa itu harus berprestasi, ya? Karena dari berprestasi ini akan banyak sekali keuntungan bagi teman-teman. Jadi yang pertama, kalau kita lihat kenapa mahasiswa itu harus berprestasi adalah pertama, yaitu mahasiswa akan mudah mendapatkan pekerjaan, ya. Kenapa harus dapatkan pekerjaan gitu teman-teman ya? Sebenarnya tidak harus mendapatkan pekerjaan, tapi teman-teman bisa menjadikan suatu pekerjaan teman-teman masa depannya, apakah mau jadi pekerjaan ataupun mau menjadi wira swasta ya, seperti entrepreneur ya sekarang ya teman-teman ya. Nah, tapi tentunya menjadi entrepreneur ataupun juga ingin menjadi suatu karir yang bagus itu memerlukan prestasi ya teman-teman ya, betul ya. Nah, yang kita bicarakan dalam prestasi ini tuh ada dua, ada prestasi akademik dan juga prestasi non akademik ya. Kalau kita bahas mengenai apa sih prestasi akademik gitu ya teman-teman ya. Prestasi akademik adalah bagaimana keahlian teman-teman dalam mengelola atau juga mengelola di dalam prestasi akademiknya seperti mata kuliah gitu ya teman-teman ya, seperti karya ilmiah gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya prestasi non akademik? Nah, prestasi non akademik ini adalah seperti tadi, kesuksesannya teman-teman dalam misalkan organisasi gitu ya, baik mau dalam hima gitu ya, ataupun juga teman-teman menjadi mahasiswa berprestasi gitu ya, mewakili gitu ya dari UPI ataupun mewakili dari bidang-bidang yang lain. Oke. Nah, teman-teman tadi kita sudah bicara mengenai tentang prestasi akademik. Tentunya dari prestasi akademik ini sangat signifikan ya dengan mahasiswa berprestasi. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa berprestasi ini juga memiliki beasiswa. Ya, teman-teman ingin dapat beasiswa juga? Mau dong. Iya, betul sekali ya teman-teman ya. Nah, beasiswa ini memang banyaknya dilihatnya tadi pertama dari prestasi akademik. Karena kenapa gitu ya? Karena memang tadi ada nilai-nilai IPK yang perlu dipertahankan oleh kita, keaktifan kita sebagai mahasiswa. Tapi tentu saja di beasiswa ini juga sama ya teman-teman ya. Tidak hanya melihat dari prestasi akademik, tapi melihat juga bagaimana keaktifan kita sebagai organisasi atau apa sih pentingnya kita di masyarakat. Ya, jadi di situ di dalam beberapa beasiswa itu melihat bagaimana kita menjadi orang-orang yang aktif di dalam sosial, ya. Nah, tadi seperti itu. Nah, ketika kita tadi berhasil dalam prestasi akademik dan non akademik, tentunya kita ini akan berhasil gitu ya teman-teman ya dalam progres kehidupan selanjutnya, dalam mencari pekerjaan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kita akan mendapatkan banyak koneksi. Teman-teman, koneksi apa sih Bunda gitu ya? Kan kita masih muda ya gitu. Nah, teman-teman mungkin
mungkin nggak akan ngerasain sekarang gitu ya, tapi nanti setelah 10 tahun 20 kemudian mungkin teman-teman akan bertemu kembali dengan teman-teman yang dulu ada di masa kuliahan di awal, dan mereka mungkin yang akan bisa menjadi rekan bisnis gitu ya, ataupun rekan dalam membangun suatu entrepreneur gitu ya, ataupun yang akan membantu kita gitu ya teman-teman. Jadi makanya di dalam masa kuliah ini adalah masa-masa krusial gitu ya teman-teman untuk membentuk suatu menjadi mahasiswa yang berprestasi. Begitu teman-teman. Oke Bunda, ternyata menjadi mahasiswa berprestasi itu tidak hanya berprestasi di bidang akademik, namun harus juga berprestasi di bidang non-akademiknya Bunda. Oke Bunda, selanjutnya Bunda, menurut Bunda karakteristik seperti apa yang menjadi acuan untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi khususnya di ruang lingkup Prodi PG PAUD UPI Kampus Purwakarta ini Bunda? Oke, thank you. Nah sekarang mungkin ada sedikit ini ya, kesinambungan ya dari pertanyaan pertama ya. Tadi urgensinya sekarang kalau kita menjadi mahasiswa berprestasi, terutama di PG PAUD ataupun jurusan lain, harus apa sih gitu kan ya teman-teman ya, gitu ya. Nah yang pertama tadi kita udah tahu bahwa untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu harus balance antara prestasi akademik dan non akademik ya. Nah sekarang bagaimana caranya teman-teman bisa merealisasikan gitu ya prestasi non akademik dan prestasi akademiknya. Oke, yang pertama sebagai mahasiswa, karakteristik mahasiswa yang dapat berprestasi ini tentunya dapat dilihat tadi. Yang pertama misalnya dari prestasi dulu akademiknya. Ketika nilai mahasiswa itu bagus gitu ya, lalu juga dia aktif gitu ya. Karena aktif ini kita harus bisa banyak bersosialisasi teman-teman. Karena ketika kita belajar mata kuliah, itu bukan hanya teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan benar, tapi bagaimana teman-teman bisa mengungkapkan gitu ya inspirasi kita gitu ya, ataupun juga hal-hal yang ada di kepala kita yang kita bisa utarakan. Nah itu bagaimana teman-teman bisa mengungkapkan hal itu gitu ya, istilahnya kita bisa mengeluarkan aspirasi kita melalui debat gitu ya teman-teman ya. Di kelas sering ada presentasi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang perlu kita olah, itu menjadi salah satu hal yang penting di dalam prestasi akademiknya gitu ya, dan akhirnya akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Memang akumulasi dari nilai-nilai ini akan menjadi nilai yang minim, istilahnya kalau dibilang kalau kumlot itu biasanya di atas 3,5 gitu ya teman-teman ya. Gitu. Itu memang sebenarnya kita harus tahu karena kita ingin jadi mahasiswa berprestasi gitu ya. Dan prestasi yang di sini adalah baik secara prestasi akademik dan non akademik ya. Jadi memang bagusnya balance ya. Jadi tadi kita bisa mempertahankan nilai kita dengan baik. Tentunya dengan apa? Dengan perencanaan ya teman-teman ya di situ. Jadi mahasiswa berprestasi karakteristiknya adalah memiliki perencanaan yang panjang gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada prestasi non akademik. Dan non akademik ini tadi apa? Bukan berhubungan lagi dengan masalah akademiknya, tapi ke non akademiknya organisasinya gitu ya. Biasanya orang-orang yang berprestasi ini dia juga aktif secara non akademiknya, organisasi gitu ya, lomba-lomba yang baik regional ya, lalu juga nasional ataupun juga internasional gitu ya. Kalau teman-teman memiliki bakatan gitu ya di bidang seni, itu gak masalah teman-teman, bagus gitu ya. Karena tadi mau seni gitu ya, mau juga misalkan teman dalam olahraga, itu bisa menjadikan prestasi non akademik. Ataupun juga teman-teman aktif gitu ya dalam puisi-puisi, lomba puisi nasional ataupun apapun itu ya. Jadi teman-teman harus aktif ya untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, selain itu di dalam karakteristik mahasiswa berprestasi juga ini biasanya mereka menginginkan hal yang lebih ya teman-teman ya. Kalau mahasiswa berprestasi itu dia kalau dikasih 1 dia kayaknya nggak minta 1, tapi mintanya 2 atau 3 ya. Jadi pasti mereka passionnya akan lebih banyak. Nah di dalam mahasiswa kita ini salah satunya ada namanya PKM. Itu biasanya diwadahi oleh kementerian gitu ya. Nah PKM ini juga sangat penting untuk diikuti oleh mahasiswa gitu ya, karena di sana dia bisa mempresentasikan gitu ya keunggulan keahliannya berupa proposal yang mungkin kalau ternyata dipilih bisa nanti masuk dalam timnas ya. Nah jadi mahasiswa berprestasi juga harus aktif dalam lomba dari lingkup kementerian ataupun di luar ya teman-teman ya. Nah yang terakhir di sini karakteristiknya juga dia akan biasanya aktif-aktif dalam program-program pemerintah gitu ya. Selain tadi ada kegiatan yang lain, di sini ada MBKM ya teman-teman semuanya. Di sini sekarang kita masuknya ke masa MBKM, betul ya, Merdeka Belajar ya. Nah di sini juga teman-teman sebenarnya kalau menurut saya sangat banyak yang bisa dipelajari.
Dan mahasiswa berprestasi itu pasti juga tidak mau ingin yang biasa-biasa saja ya. Di MBKM kita bisa bertemu dengan dosen baru dari berbagai universitas, bisa bertemu kembali dengan mahasiswa dari berbagai universitas, dan juga kita bisa bertemu dengan atau membuat modul Nusantara ya teman-teman ya. Nah dari sana juga teman-teman bisa banyak mendapatkan materi-materi yang menyenangkan. Mungkin kalau saya sih sebenarnya itu ya teman-teman ya, mahasiswa berprestasi itu orangnya nggak minta 1, tapi dia mintanya 4 atau 5 gitu ya. Jadi kalau pengen berprestasi ya tentunya harus lebih dari out of the box gitu teman-teman. Jadi nggak mau jangan mau jadi biasa-biasa aja gitu ya. Oke Bunda, jadi mahasiswa berprestasi itu identik ingin mencari segala sesuatu yang lebih gitu Bunda, nggak hanya satu saja. Mereka ingin mencoba hal baru yang tentunya akan bermanfaat untuk dia dan untuk di masa depan. Seperti itu ya Bunda. Nah Bunda, selanjutnya menurut Bunda, adakah suatu cara yang dapat meningkatkan minat mahasiswa PD PAUD untuk mengikuti program mahasiswa berprestasi ini? Sekaligus hal apa aja sih Bunda yang dapat dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi ini? Oke, karena di setiap tahun gitu ya, kita pasti akan merekrut siapa sih perwakilan mahasiswa berprestasi dari setiap prodi gitu ya. Lalu nanti akan dipilih, misalkan kalau kita di UPI Kampus Purwakarta, berarti nanti akan kita pilih dari berbagai prodi, kita akan pilih satu yang akan mewakili gitu ya, mahasiswa berprestasi dari UPI Purwakarta akan dilombakan kembali gitu ya, disandingkan kembali kepada mahasiswa berprestasi yang ada di UPI Bandung ya teman-teman gitu. Nah lalu bagaimana nih teman-teman mempersiapkan menjadi mahasiswa berprestasi gitu ya. Jadi teman-teman kita sudah bahas urgensinya seperti apa gitu ya, lalu juga karakteristiknya seperti apa sih mahasiswa berprestasi. Nah sekarang teman-teman tinggal mengimplementasikan dan mempersiapkan ya. Teman-teman yang masih semester 3, semester 4 ataupun yang baru mau kuliah bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Tadi kita sudah bahas. Nah jadi apa yang pertama adalah tadi teman-teman harus menyiapkan CV-nya kita, kurikulum vitae kita, biodata kita itu dengan prestasi-prestasi yang bisa disimpan di dalam CV kita ya. Bukan hanya akademik saja ya tentunya ya, tapi non akademik juga perlu ya teman-teman. Nah di situ akan dibahas teman-teman biodata secara lengkap ya, nama, TTL gitu ya, lalu juga alamat dan lain-lain. Nah tapi nanti di situ ada tambahan biasanya ya, aktif dalam organisasi apa gitu ya, lalu prestasi apa yang sudah didapatkan ya. Nah prestasi itu akumulasi teman-teman, jadi teman-teman waktu SMA pun juga itu bisa menjadikan prestasi yang dimasukkan ke dalam CV kita. Makanya sebenarnya tadi indikator dari orang-orang yang berprestasi itu dia aktif dari dahulu kala gitu ya, maksudnya dari SMP SMA-nya dia biasanya aktif gitu. Jadi ketika masuk kuliah juga dia akan bisa lebih aktif lagi. Nah itu kita lihat CV-nya dari progres yang ada di dalam kampus ataupun juga di luar kampus atau sebelumnya ketika SMA gitu ya teman-teman ya. Berarti kita harus mempersiapkan CV, betul ya teman-teman ya, CV kita yang baiknya seperti apa. Lalu selain CV tadi dalam prestasi, satu lagi keaktifan kita dalam melakukan publikasi ilmiah. Nah tadi saya belum sebutkan bahwa mahasiswa sekarang itu harus aware dengan jurnal. Nah tentunya bukan baca jurnal saja, tapi kita juga harus mencoba membuat artikel ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal nasional ataupun jurnal biasa pun tidak masalah ya. Tapi teman-teman harus aktif dalam karya tulis ilmiah. Nah itu bisa dimasukkan dalam CV. Insya Allah deh kalau tiga-tiganya itu terpenuhi, teman-teman aktif gitu ya, itu bisa menjadi indikator-indikator yang baik untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Lalu yang kedua teman-teman juga harus aware dengan masalah bahasa ya. Nah, bahasa Indonesia cara bertutur kata yang baik. Lalu di sini juga teman-teman bisa mendapatkan nilai plus apabila teman-teman pasti menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain. Karena nanti juga di dalam dalam perekrutannya gitu ya, atau dalam proses penilaiannya itu juga kita akan dilihat bakat apa yang kamu miliki. Teman-teman kalau bisa tari bagus ya teman-teman ya, ataupun teman-teman dalam bidang olahraga bagus, ataupun teman-teman dalam memiliki tambahan bahasa yang bisa difasihkan, itu juga sangat bagus teman-teman ya. Jadi semuanya sebenarnya ada di dalam CV, tapi untuk membangun CV yang bagus tentunya tadi banyak perencanaan yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Lalu yang kedua di sini nanti teman-teman setelah akan dicek CV-nya seperti apa, keahliannya seperti apa, lalu teman-teman akan ada proses presentasi ya. Presentasi apa ya gitu kan ya teman-teman. Nah itu tadi salah satunya adalah karya tulis gitu. Teman-teman apa yang mau diunggulkan gitu ya. Apakah teman-teman ingin membuat
membuat suatu karya wira swasta, boleh gitu ya. Jadi kan diaplikasikan menjadi karya tulis. Atau teman-teman ingin membuat suatu inovasi terbaru, boleh gitu ya. Nah, di situ nanti mahasiswa berkreasi itu biasanya akan ada sesi untuk presentasi mengenai karya tulis ilmiahnya seperti apa yang ingin dia buat, apa yang ingin mereka bahas, seperti itu. Dan yang terakhir nanti itu ada sesi wawancara ya setelah presentasi. Jadi akan di wawancara akan ditanya sama penguji gitu kan ya, sama juri tentang karya ilmiah tersebut ataupun berkaitan dengan CV-CV yang sudah diberikan. Nah itu teman-teman, jadi menurut saya itu cara yang perlu teman-teman siapkan gitu ya teman-teman ya untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Sebenarnya mudah ya tadi CV, sebenarnya paling penting. Tapi untuk membentuk CV itu tidak bisa satu hari kebut semalam ya teman-teman ya, seperti tugas ya gitu ya. Tapi memang perlu dirancang dari jauh-jauh hari, dari tahun-tahun sebelumnya. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa disiapkan dari sekarang, walaupun teman-teman baru masuk nih jadi PG PAUD di UPI Purwakarta, ataupun baru naik tingkat 2, ataupun teman-teman yang semester 5 belum telat ya teman-teman ya, teman-teman masih bisa mendaftar menjadi mahasiswa berkreasi tingkat prodi gitu ya. Tapi tetap tadi ya siapkan, dan yang terakhir adalah percaya diri ya teman-teman ya, jangan lupa ya teman-teman juga harus percaya diri dalam apapun hal itu gitu ya, karena ketika kita memiliki kepercayaan teman-teman akan mudah dalam melaksanakan sesuatunya. Oke Sobat Pauders, ternyata untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu tentunya dapat menjadi suatu kebanggaan serta menjadi media belajar untuk meningkatkan beberapa kemampuan, baik kemampuan akademik ataupun kemampuan non-akademik. Alhamdulillah Bunda, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk Sobat Power semua, jangan lupa saksikan podcast Detox di episode-episode selanjutnya. Dan untuk Sobat Powders yang memiliki kritik dan saran, bisa langsung hubungi via DM saja. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya. Semoga dapat menjadi ladang pahala dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhir kata, saya Risma Korea Soyat dan Bunda Risti Justisia SPD MPD pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum